Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait permintaan agregat 1, yaitu membangun model IS dan LM, yang mana materi ini saya ambil dari buku Makroekonomi edisi ke-6 karangan Menkeu. Dan video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik, yaitu dari bab 3 sampai 6. Mereka percaya bahwa mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik bahwa hanya penawaran agregatlah yang menentukan pendapatan nasional. Oke, sekarang kita masuk ke materi model Keynes. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ISLM, yang mana merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan kurva AD bergeser. IS dan LM yaitu model permintaan agregat. Sedikit penjelasannya, yang mana model IS atau investasi dan tabungan berasal dari pasar barang, dan LM atau likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan pasar uang. Pasar barang dan kurva IS itu sangat berhubungan, yang mana kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva uang dan pasar uang dan kurva LM, yang mana kurva LM sendiri merupakan singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, itulah perbedaan signifikan antara kurva IS dan kurva LM. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment tahun 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak pula lah output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Selanjutnya yaitu perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana atau I dan kebijakan fiskal atau G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada pada equilibrium apabila pengeluaran aktual tersebut sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E.
dapat dilihat pada kurva pengeluaran E dan juga pendapatan output Y, yang mana Y yang awalnya Y1 akan berubah menjadi Y2 dan menuju Y bintang dengan pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan E sama dengan C ditambah I ditambah G. Oke, sekarang perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah, delta G, meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah yaitu delta G. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda dan pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik sebesar $1, maka kita mungkin mengira output equilibrium atau Y juga naik sebesar $1. Tapi pada nyatanya itu tidak sama sekali. Pengganda menunjukkan bahwa perubahan permintaan output atau Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Nah, mengapa demikian? Alasannya adalah ketika ada kenaikan belanja pemerintah atau delta G, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua hal tersebut pada pendapatan sebesar MPC dikali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi, yang kali ini sebesar MPC dikali delta G, yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya saja, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Jika kita menambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model, kita dapat menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I dikali R atau suku bunga. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Nah, untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita dapat menggabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara investasi dan pendapatan yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS dapat berbentuk melandai ke bawah. Oke, dari penjelasan tersebut, sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang atau kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real, yaitu M per P. Kedua variabel ini, yaitu M dan P, dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real atau L. Teori preferensi likuiditas atau Theory of Liquidity Preference menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunis memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Oke, ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Jadi kesimpulannya, jika kebijakan itu meningkatkan permintaan barang dan jasa, kurva IS itu bergeser ke kanan, dan jika perubahan kebijakan fiskal menurunkan permintaan barang dan jasa, maka kurva IS akan bergeser ke kiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM. Saya Aginta Misrani, pamit undur diri. Terima kasih untuk semua yang telah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.